Setahu saya kan Mas Nasirun jarang melukis detail seperti ini. Biasanya kan abstrak-abstrak aja kan. Mungkin pandemi nggak ada order. Nggak ada order. Jadi seniman itu kan biasanya kan gaya gitu. Wah, sombong. Ini jujur banget. Hai, Assalamualaikum. Saya sekarang kembali dalam kunjungan ke Jogja untuk satu pekerjaan menyempatkan diri. Karena saya sekarang senang sekali mengangkat tentang bahwa kita harus menghargai budaya, budayawan, seniman, dan hasil-hasil karya seni. Dan saya beruntung, saya mendapat kesempatan untuk berkunjung di daerah Wates di Jogja, menemui seorang legend, pelukis, orang menyebutnya pelukis milioner. Yang kalau mau dia beli Ferrari pun bisa. Dan orangnya keren. Kita berharap kita banyak sekali mendapatkan insight yang luar biasa dari sudut seorang budayawan, seniman, yaitu Nasirun. Lihat tuh. Nih galerinya beliau. Aduh, keren banget. Udah satu kali. Keren banget, ya. Dan yang ini kalau yang mau lebih lucu lagi. Mobil di sana aja. Saya pikir pohon. Ternyata memang dibuat seperti itu. Ya, kita lihat semenarik apa seorang Nasirun. Pasti menarik. Ya. Wow, ini Nasirun banget. Ya, Pak Nasirun itu memang dikenal, kalau nggak salah mecahin rekor muri ya, melukis mobil-mobil. Ya. Dan ini pesanan dari seseorang katanya ya. Jadi kepengen juga kita. Tapi kalau mobil kayak gini, STNK-nya kayak apa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini dia ini orangnya. Salam sehat, salam sehat. Salam sehat. Iya, manusia merdeka. Manusia merdeka. Terlalu merdeka malah ini. Tinggal kekayaannya ini, Pak. Bisa memerdekakan diri. Merdekakan diri. Dari dulu memang nggak pernah mau terkungkung ya, Mas Nasirun? Enggak. Nggak ada bisa membatasin seorang Nasirun. Termasuk pandemi sekalipun. Iya, justru pandemi diisolasi selama 14 hari. Ya. Saya melahirkan karya 14 meter. 14 meter? Iya. Wow. Fisiknya saya manut Pak Presiden, tetapi imajinasi saya nggak mau. Nggak mau. Itu pesanan orang? Oh, ini dari Tangerang. Dari Tangerang. Mereka ini konon katanya pernah beli mobil baru kecelakaan. Oke, terus? Ya, terus dia ingin diabadikan. Saya harus merespon mobil ini. Setahu saya kan Mas Nasirun jarang melukis detail seperti ini. Biasanya kan abstrak-abstrak aja kan. Mungkin pandemi nggak ada order. Nggak ada order. Jadi seniman itu kan biasanya kan gaya gitu. Wah, sombong. Ini jujur banget. Pandemi dapat order dari detail. Oh enggak, memang dari dulu saya detail kok. Detail ya? Detail karena basic saya memang craft, jadi seni yang applied, ya, batik sama carving. Oke. Saya kehabisan kata-kata, Mas Nasirun. Ini luar biasa. Saya udah ngintipnya lama. Berapa kali saya kesini batal. Hari ini jadi alhamdulillah. Ya tadi udah diajak makan, enak banget. Makanya saya pikir tradisional, ternyata enggak loh ya. Makannya Eropa banget. Ini orang apa? Orang Jogja, orang kampung, nggak tahu. Orang yang sangat metropolitan. Tapi itulah seniman ya Mas Nasirun ya. Kira-kira lah ya, biar agak ada sedikit seimbangan. Nah, kalau nggak diasupi yang agak modern, nanti saya nggak seimbang dengan dia. Jadi ini apa nih ini? Oh, ini rumah yang saya dikasihkan, karena saya menemukan 3 surat. 3 surat? Suratnya almarhumah Umi Dahlan, lalu Raden Mas Sukandi Sutomo sebagai Umi Dahlan kolektor. Bandung, seniman Bandung. Seniman Bandung, oke. Mukhtar Apin dan Sadali. Jadi, anak karya mereka saya reunikan dalam satu tempat ini. Wow, boleh masuk? Boleh, silakan Mas. Ayo, monggo silakan. Masuk. Iya. Tolong di shootnya detail ya. Wah, ini Umi Dahlan nih kalau lihat gayanya ya. Umi Dahlan, ini Profesor Ahmad Sadali. Sadali, ini juga seorang profesor. Ya, guru besar ITB. Guru besar ITB. Ini Mukhtar Apin. Mukhtar Apin juga seorang penulis ya. Juga nulis dan juga pelukis. Ini Persis, Mukhtar Apin. Mukhtar Apin. Dan ini salah satu karya. Jadi ini agak menarik karena bahwa almarhumah ini sempat menjadi modelnya Mukhtar Apin. Ini siapa? Umi Dahlan? Umi Dahlan. Wow. Komposisi for Umi Dahlan by Mukhtar Apin. Dan yang unik pada saat
Umi mengidolakan sang Profesor Ahmad Sadali, melahirkan karya abstrak yang dibuat untuk Muchtar Appin. Oh, jadi dibalas? Iya. Jadi saya beruntung, Mas Hilmi, jadi karya ini sebenarnya dimiliki oleh pencinta kolektornya Muchtar Appin, karena maaf sekali Umi, saya ketemukan suratnya, secuil puisinya kira-kira apa isinya, Mas? Bagaimana aku ketika aku mencintai seseorang sudah menjadi milik orang lain. Wow, melankolik banget ya? Melankolik dan agak sedikit, karyanya agak sedikit, ya ada suasana batin? Batin, depresi. Oh gitu? Iya, karena ditulisi dalam bentuk tubuhnya. Kemudian saya simpan, tapi memang di situ sama almarhum kolektornya memang tidak boleh dipublish, jadi saya simpan. Tetapi kolektornya yang menarik juga bahwa secara ikatan perkawinan suci, saya tidak akan menikah lagi, tapi saya akan mengawal Umi sampai kapanpun. Kata sang kolektornya. Sang kolektornya. Antara Umi Dahlan dengan sang kolektornya itu pernah datang di pameran saya yang waktu itu saya belum bisa bikin katalog, hanya leaflet kecil itu. Nah, dari situlah saya kelacak sama ahli warisnya untuk ketemu saya bahwa kenapa kok ada nama kamu di dalam catatan dari almarhum ayah saya yang tinggal di New Zealand tadi, yang Selandia Baru itu. Selandia Baru itu? Ya. Mestinya Mas Tanto kenal dong ya? Ya. Nggak bisa disebut namanya? Karena ini sebenarnya banyak pesona yang pernah dilamar, mereka ternyata hubungan antara kolektor dengan senimannya itu begitu dekat. Tapi secara spiritual ya Mas ya? Secara perasaan ya? Bukan fisik? Bukan. Wow, luar biasa. Nah, saya orang beruntung, mungkin dulu saking nakalnya mungkin tadi ibu saya doa terus mungkin tadi. Jadi akhirnya karya-karya beliau itu ada di saya. Oke, ini semua? Semua, makanya ini saya pertemukan. Ini Umi Dahlan semua nih? Umi Dahlan, ada Sadali, ada Muchtar Appin. Ya. Jadi 3 orang itu ya? 3 orang. Yang punya hubungan? Ya. Saya bukan seorang kolektor loh, intinya bahwa di tahun 85 memang saya sangat cinta. Saya sisihkan uang saya walaupun hanya kuasnya guru saya, ataupun suratnya guru saya, sketsanya. Karena ada satu keinginan pada suatu saat saya ingin mendedikasikan. Mendedikasikan ruang untuk para, saya sebut pejuang kebudayaan. Ya, karena pada era itu kan luar biasa lah. Dari segitu banyak ya pelukis atau kolektor atau guru-guru lukis, kenapa Mas sangat dekat atau mengidolakan 3 orang itu? Kita kan generasi berikutnya, estafet. Kalau menurut saya ya bahwa kita diuntungkan oleh sebuah era. Perjuangan mereka layak kita kenang dulu. Ya. Dan itu saya kira memberikan energi buat saya. Memberikan energi kegilaannya juga. Sama gendeng. Kegilaannya dalam arti dalam situasi negara, kata tahun 49, negara baru merdeka. Lalu dia masih tetap konsisten untuk berkarya, itu yang menurut saya itu dalam tanda kutip gila banget. Gila. Ya. Dan ini salah satu kegilaan Nasirun ya? Iya. Lama lagi jawabnya, iya gitu. Orang gila perlu mikir juga. Gila yang cukup mikir. Ini sampean ya Mas? Iya, ini shadow saya yang saya bikin, tapi direspon oleh seniman dari Prancis. Ya, jadi pada waktu 1000 hari almarhumah ibu saya, saya tidak doa-doa, tetapi saya bikin pameran yang doa adalah pengunjung itu loh. Iya. Ini karya sampean kan? Iya. Ini yang dibawa itu apa sih Mas? Lampu Aladin atau Tanah Airku Indonesia? Tanah Airku Indonesia. Iya. Wih, medianya luar biasa. Ini batu. Batu, ini plat. Ini plat? Iya. Saya membawa Gucci. Tanah, air. Ini ada dalam bentuk lukisan juga ya? Iya, ada. Ini dibuat dalam bentuk, apa istilahnya ini? Mix media? Mix media ada, oilnya ada. Jadi itu saya berkembang terus. Dari karya lukis itu menjadi sebuah karya mix media, menjadi wayang. Dan pameran itu juga
melanjutkan sampai hari ini kita tur untuk bersilaturahmi kepada para seniman-seniman yang udah tua itu. Udah tua itu. Mas Nasirun itu sangat dipengaruhi dari pertama tuh wayang ya Mas ya? Ya. Senang banget dengan wayang. Ya di desa hanya wayang. Hanya wayang. Seperti Kang Tohari, saya kira ronggeng dan wayang ya. Belum ada Peter Pan. belum ada. belum ada. Waktu itu. Kamu tahu. Jadi bermula dari kecintaan terhadap wayang yang luar biasa. Lahir di Cilacap. Cilacap. Ya. Ngakunya 1 Oktober 1965. Hari kesaktian Pancasila. Hebat banget. Kok orang dilahirkan ngepas-ngepasin gitu loh. Dengan hari yang sangat sangat besar bagi ya, sakral bagi Indonesia. Pancasila sakti. Iya. Apa di balik itu sih? Itu beneran 1 Oktober 65. Ya latihan korupsi lah. Karena beliau itu nggak lahir pada tanggal itu. Bila bilang latihan korupsi. Untung dia seniman. Kalau jadi pejabat, hancur negara ya. Udah rusak duluan. Tapi Soekarno sebagai patron seniman, ya. Saya kira karyanya yang membangun negara ini. Ya, setuju. Bagaimana semangat Bung Ayubung yang teknya di bawah Hairil Anwar, kolaborasinya Soekarno dengan ide dasarnya dengan Sujoyono lalu direalisasikan oleh seorang Afandi. Aku bikin sebuah perjuangan yang tidak harus mengangkat senjata lah. Ya, setuju. Dia gandakan bagaimana heroik nasionalisme itu tumbuh. Dan kita berutang kepada Bung Karno ya, Mas. Sangat. Dan menghargai seniman, mengkoleksi seniman. Tanpa beliau barangkali kita tidak akan banyak bisa menyaksikan karya-karya All Master Indonesia ya. Dula, Basuki Abdullah, Sujono Abdullah, ya segala macam, itu luar biasa. Mereka menjaga, ya, sebagai patron menjaga, dan saya kira menginspirasi. Maaf, saya harus dengan kata maaf, menginspirasi cara kolektor mencintai seni. Betul. Itu berdasarkan 5 buku dari Bung Karno. Dan itu dicontohkan oleh seorang pemimpin besar. Kita tuh berharap Mas, berharap ada pejabat Indonesia gitu, atau orang yang berpengaruh punya sikap yang sama. Karena saya keliling Indonesia, ditemui dan bertemu dengan para seniman, pelukis terutama yang hampir 2 tahun ini udah tidak lagi bisa menjual lukisannya. Kemarin saya di Ubud, saya menangis tuh melihat itu. Jadi kita melihat, kita kepengen ada kepedulian itu ya. Kita sedih ada dalang menjual gamelan. Penari udah nggak punya panggung, ya jadi penyanyi sudah kehilangan panggung, ya jadi saya sih concern banget. Makasih karena kita terputus untuk menemukan pattern kembali sebenarnya kan. Yaitu sedikit politis nggak mau saya sebutkan. Ya kita nggak berpolitik. Iya, tetapi bahwa Soekarno saya kira kebanggaan buat para seni rupawan pada waktu itu sebagai pattern bener. Ya. Dan belusukannya juga sampai ke studio seniman. Dia kumpulkan semua ya? Iya. Menurut ketika saya datang ke seniman katalah nama-nama yang tidak populis hari ini, seperti Sudarmi dan sebagainya. Iya, Hengantung ya. Hengantung. Dan kita, orang banyak yang belum tahu betapa beliau dulu merogoh kocek sendiri, menjual Fiatnya untuk hanya supaya ada patung-patung di Jakarta yang sekarang saya pikir itu pengaruh Bung Karno semua ya. Yang dia berkolaborasi dengan Edi Sunarso, Hengantung, membuat patung-patung yang ada di Jakarta sekarang. Ya, dan 3 hotel menengarai yang luar biasa, bahwa Bali Beach Hotel, Kempinski atau HI, dan Ambarukmo, itu saya kira kolaborasi bersama seni rupawan. Modernitasnya itu tidak flat. Tidak flat. Iya, jadi kalau ini lu modern ala Ambarukmo, ini modern ala HI, ini modern ala Bali Beach Hotel. Ya. Apakah ada unsur budaya di situ? Itu kental sekali. Ya. Kental sekali. Oke, ini siapa? Ripa Yapin ya, Mas? Ini Mutarapin. Mutarapin. Iya. Mutarapin. Iya. Wow. Ya inilah orang beruntung mungkin saya. Karena karya beliau sendiri luar biasa. Karya beliau ini lukisannya ya, itu nggak ada di bawah 100 juta. Saya bilangin aja. Dulu pernah ada katanya beliau lagi ngelukis, ada anak muda datang pakai copot-capi gitu ya, pakai motor, nungguin gitu. Tahu mau beli lukisan ya? Mau beli lukisan, motornya butut.
motor butut. Ternyata putranya Pak Yaakob Utama. Beliau sok-sok nanya, emang kamu mampu beli gitu? Ini mahal. Mahal loh lukisan saya. Berapa? 175 juta? Iya. Tahun berapa itu, Mas? Tahun 2000-an. Tahun 2000-an bayangin. Ya, beliau gaya banget. Lukisannya udah 175 juta. Sombong ya. Seorang Nasirun sombong. Emang kamu mampu beli? Ternyata itu putranya Pak Yaakob Utama. Besoknya ditransfer langsung. Langsung ditransfer. Ampun. Iya. Salahnya saya gak tuaran nomor HP itu loh. Ini Suge ini dibilangin kalau dia beli Ferrari Lamborghini kecil. Tapi begitu banyak duitnya, handphone aja gak punya. Memang gak mau diganggu-ganggu oleh handphone. Oh, tahun 2000 secara kebetulan itu mau dikontrak sebenarnya. Lukisan saya memang waktu itu booming 98 dalam krisis. 1 bulan itu bersamaan, Mas Hilmi. Di Jakarta ada, di Hong Kong ada, Singapura ada. Pameran? Mau mengkontrak saya. Oh, ngontrak? Jadi bingung cara memutuskannya, soal alasan, terus lama-lama fobia sendiri dengan dering telepon itu. Oke, akhirnya dibuang handphone. Iya, akhirnya udah kartu namanya disinggalkan dulu. Ngawur. Tapi ngawur di situ lah Bang, antiknya Mas Nasir. Sekarang nggak bisa SMS. Sekarang kita kemana lagi Mas? Ada lagi bisa ditunjukin? Mau ke belakang atau ke sini? Kayaknya di sini nih. Saya curiga ada sesuatu yang luar biasa. Ayo. Ada sesuatu yang luar biasa. Wah, ini ruang ini kayaknya sakral. Iya, ini rumahnya sakral. Sakral. Iya. Ya, ini memang jarang terjadi karena bahwa sampean sholat juga di sini. Iya, tadi Masnya. Oke. Ya, ini karya-karya dari seorang wanita modern Indonesia pertama setelah Raden Saleh. Oh ya? Iya. Emilia Sunasa. Ya. Wih, karyanya gila. Mbak, Mas, aku tuh udah cukup banyak ya tahu tentang pelukis-pelukis Indonesia. Tapi ini saya nggak pernah dapat namanya dia. Saya malah dapat lebih awal, tetapi saya mau melacak karyanya yang sulit. Jadi pertama kali saya beli dulu, saya nekat luar biasa. Saya hanya membeli Harry Potter aja 50 juta dari keluarga Waworuntu. Oh, ini karya beliau juga? Iya. Dan masih kredit motor loh saya. 50 juta zaman 50 juta. Gendeng sampai. Iya. Makanya istri saya kan ya arisan tidak bikin program ngerasani saya. Istri sampean itu wanita pertama masuk surga gitu. Kloter pertama. Suaminya kayak gini. Mau nggak ada istrinya saya doakan. Sabar gitu. Kalau ada istrinya saya jadi. Istrinya sabar luar biasa. Ya, saya cuma punya kos kecil 2,5 meter. Tapi beli ini? Ya, 50 juta. 50 juta. Iya. Lukisan opo iki? Iya. Dan ini figurnya seperti ini dari Arbot. Tapi ini pernah mendatangkan seorang menteri kebudayaan Singapura ke sini. Datang ke sini. Hanya untuk melihat lukisan ini. Iya, karena dipinjam untuk openingnya Galeri Nasional Singapura. Ini apa? Raja Fak-Fak ya? Waktu pertemuannya dengan Raja Fak-Fak Emilia. Oke. Iya, dan Emilia itu jenius banget. Dalam tulisannya Dr. Sanenta Yuleman, beliau itu tidak tamat SD menjadi guru besar 2 tahun di Eropa. Wow. Jenius. Ya. Pernah ketemu? Belum, bahkan sampai hari ini kan makamnya belum diketemukan. Oh iya? Ya, mirip Tan Malaka. Wah, ini di Eropa. Lukisannya Eropa semua. Nih, lihat Eropa semua. Ini melukis di ini Paris ya? Iya, di Paris. French. 1951. Ya. Yang tertua tahun 1933. Ya. Tapi satu saya bagi karena yang datang putrinya Bung Karno Kartika sini sama ke sini. Iya, sama Yoko Ono Foundation itu. Oke. Ya, aku nggak berani kalau anak Soekarno ya udahlah. Iyalah. Tuh. 1933. Ini juga ya. Wah, iya. Luar biasa. Ya, ini kan mendirikan Persagi, satu-satunya perempuan yang masuk dalam Persagi. Persatuan Ahli Gambar Indonesia bersama Avandi, Sujoyono. Persagi ya. Ini putra diri, Mas? Oh, gadis Bali ya. Gadis Bali. Putra dirinya nanti di ruang sana. Ada lagi? Ada. Ada. Ini kayak brak sudah. Kayak brak. Ya. Kayak Basquiat ya. Kayak Basquiat. Ih. Dapatnya dari mana sih? Ya inilah gara-gara mau di DO, akhirnya keberuntungan berpihak kepada yang mau di DO. Jangan ditiru ya. Bukan berarti kalau orang DO tuh jadi sukses. Enggak semuanya gitu juga. Kuliah dengan ancaman DO. Kuliah dengan ancaman DO. Ini karya siapa, Mas?
Kartono Yudokusumo. Oh, oke. Sampean mungkin ingat Mas Hilmi bahwa di tahun 80-an era istri suami dari Nur Naningsih bintang film. Bintang film, bintang film hot pertama Iya, Indonesia. pertama, ya. Pasti nonton filmnya. Enggak, Sayang banget. Tapi itu jadi Saya juga tertarik belum- kepingin nonton lihat di HP. Nur katanya, Naningsih, iya, ya. Nur Naningsih. Ini karyanya beliau. Suaminya beliau. Ya. Yang Dan di atas, wah ini mesti harus dinyalain nih mas. Ini Avandi Ini semua ya? udah maksimal pandemi jadi. Pandemi itu lampunya segini. Ini scannya Avandi semua. Ya, ini langka sekali karena ditemukan. Saya kan dulu mengkoleksikan pertama kali surat. Saya menemukan clipping Ki Hajar Dewantara, ternyata di tengah-tengah ada lukisannya. Lukisannya Avandi? Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar, yang dilukis oleh? Ki Hajar. Oh ya? Ki Hajar melukis? Ya, nanti bisa lihat. Lalu clipping Avandi ketemukan itu sama Nasar adalah dari stop map. Jadi ini kan masih ada Taman Anggrek, Taman Indonesia Indah, itu medianya stop map semua. Ini asli kan, bukan replika kan mas? Bukan, asli. Wow. Jadi ini mungkin tidak ditemukan di mana-mana. Ya. Hanya ditemukan pada waktu itu Avandi pernah transit di Jakarta. Mungkin awal berdirinya Taman Mini Indonesia Indah itu. Itu melukis di Tahun 75 tuh? Iya, di mesnya 79 ya. tentang broken mirror ini. Dan ini saya baru lihat self portrait Avandi dengan maaf sekali otaknya tumpah dulu di tahun 75. Iya. Gila. Ini oil on paper ya? Ini mediumnya saya kira Akrilik? Akrilik ya. Acrylic on paper. Tapi kok ada suasana ini ya, suasana mengingatkan kayak Tiwi Kerama ya. Iya. Ini tidak tahu fenomena apa. Wow. Jangan bicara masalah value. Nawa itu niat saya memang Tidak itu ya? iya, bahwa generasi ke depan ini, generasi penerusnya itu minimal apa ya, ya jangan dilupakan lah mereka. Ya. Mereka pejuang, pengen kelihatan soleh saya. Saya adalah pelelang lukisan pertama yang menembuskan karya Avandi itu 1 miliar. 1 miliar ya. Di waktu kita auction di World Trade Center. Sejak itu karya Avandi, wow. 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar, 5 miliar. Ya. Dan ini jarang ditemukan banget, karena hanya stop map. Stop map. Kok bisa dapat banyak? Termasuk ini ya? Iya. Stop map. Mungkin semesta lihat ini sudah sekolahnya ancamannya DO, terus apa? Tahun lahir korupsi. Yatim piatu lagi. Makanya ini perlu dikasih apalah. Dikasih kesempatan untuk ini amanah saya pikir ya Mas. Amanah ya, Amanah. makanya Oh. ini karya-karya yang carving juga saya. Nanti Ini di sana karya banyak. Dari stempel lama. Oke. Kayaknya ini saya suka sekali mengumpulkan archive itu loh. Iya, nanti kita Ini karya sampean ya? Iya, kita kombinasi dengan Medianya kayu ya? kayu jati ya. Wow. Iya, kita nanti desain, ada dibantu yang carving, nanti finishing touch-nya itu saya. Wow. Dicombine sama begini ya? Iya, kita combine dengan original stem-nya itu. Original stem. Iya. Wow, ini stem semua nih. Iya. Ini saya lihat beberapa di Instagram, beberapa orang foto di depan ini karya Nasirun yang luar biasa. Saya jarang terus ibu. Ini baru pertama kali. Di belakang kenapa? Ada ruang koleksi. Ruang koleksi. Ya, kita Iya. menuju ruang koleksi beliau. Ruang koleksi, nanti storage, studio ke ruang koleksi ya. Wih, keren banget. Doanya Pak Hilmi ini saya. Di sini Nasirun apa? Berkontemplasi, berpikir di taman ini? Saya membuat taman seperti saya melukis. Seperti jadi kayak berkarya, menanam. Tentu secara otomatis saya ya ada ruang untuk berkontemplasi. Katanya seneng banget sama pohon ya? Iya, dan nyapu. Nyapu sendiri? Iya. Gak ada kerjaan.
rasanya enggak. Ngakunya pelukis hebat tapi nyapu sendiri. Lebih ikhlas. Lebih ikhlas. Oh ya, bagian dari pengabdian kepada pohon-pohon semesta ya. Ini pohon-pohon kan saya dengar dikumpulkan dari mana-mana ya Mas? Iya, waktu tsunami Pangandaran terjadi itu saya ngambil, waktu gempa Jogja, waktu erupsi Kelut, waktu Oh jadi ini tidak sekedar pohon ya, ada ceritanya ya? Dibela-belain? Iya. Aku dengar cerita di Pangandaran ngambil satu pohon gitu, yang ongkos angkutnya jauh lebih mahal daripada setiap pohon. melebihi kan, jadi selalu kena cas, tapi demi pohon itu tidak hanya menyelamatkan guest house-nya, jadi aku pikir kita selamat. Katanya debu Merapi pun ada di sini. Ada. Debu Kelut. Disimpan juga. Debu Kelut menjadi lafal Allah. Lafal Allah. Oh, wah, ini menarik. Iya, jadi apa? Jadi gini-gini juga punya musola. Kok diomongin lagi? Kayak nggak yakin gitu. Kok gini-gini gitu loh? Nggak perlu gini-gini lah, Mas. Jadi ini debu Kelut. Debu Kelut? Iya, kita kumpulkan. Oh, yang ini? Iya. Iya. Wow. Jadi ini masih terasa debu Kelut nih kan? Debu Kelut dijadikan lafal kaligrafi Allah. lafal Allah. Ya. Ini musolanya? Ini musola. Ya. Kalau tembok ini dari gempa di Bantul. Di Bantul? Ya. Yang berapa tahun yang lalu ya? Ya, karena akses nggak bisa masuk kalau orang kumpulkan batu itu. Jadi kita beli, jadi orang bisa masuk. Dan jadi ini? Iya. Itulah seniman hebat ya. Terus itu pandan yang dari Pangandaran. Ini pandan loh yang dibela-belain. Pandan dari Pangandaran. Habis tsunami ya Mas? Iya, tsunami. Habis tsunami, pandannya diselamatkan, ditanam di sini. Iya. Biayanya mahal banget. Mahal karena melebihi kontainernya, truknya itu ini lebih panjang. Jadi harus dalam penimbangan harus kena. Yang mana sih pandannya Mas? Yang ini? Ini. Oh, yang ini nih. Iya. Oh, pandan jenis ini. Iya, payau. Pandan di Payau ini ya? Iya. Kok bisa tumbuh ya? Banyak pertanyaan ke situ. Iya kan, mestinya kan harus air garam lah tuh. Iya. Ini ada jampi-jampi nasirun. Ya saya kadang jawab, mungkin saya yatim piatu. Oh, bukan aja coba. Untuk alasan yatim piatu. Iya, jadi. Apa hubungan yatim piatu dengan pandan air payau bisa tumbuh? Selalu menanti belas kasihan. Jadi ada belas kasihan dari alam ya Mas? Alam. Tapi memang saya suka sekali Mas Helmi tentang apa pohon-pohonan. Suka. Iya. Nah, ya. Ini storage saya nanti ke ruang koleksi. Jadi ini juga ada beberapa. Sini-sini ini storage ya, ini gudangnya beliau. Masya Allah. Doanya karena ini. Masya Allah, gila ini. Ini lukisan Ki Hajar Dewantara. Ini beliau yang lukis? Iya. Motor ini? Iya. Itu Honda tahun berapa itu ya? Itu ya, saya nggak tahu. Kalau lambangnya kayak wing gitu? Iya. Tapi jelas bahwa itu tulisannya Raden Mas Suwardi Suryo Diningrat. Iya, nama aslinya Ki Hajar Dewantara. Wah, gila ini. Iya. Ini lukisan-lukisan kayu siapa Pak? Karya kayu? Edi Sunario. Edi Sunario. Ya, ada Fajar Siti. Ada Fajar Siti. Ini Pak Amri Yahya. Ini Amri Yahya. Ini Yahya. saudara angkat saya. Amri Yahya itu satu kampung dengan saya, dan bapaknya dan bapak saya itu namanya sama-sama Yahya. Dari Kabupaten Ogan Ilir. Kami saling mengangkat anak. Ini karya beliau. Dulu karya beliau tuh melukis batik. Ada. Lebah ya. Saya batiknya ada. Saya kayaknya gagal dari pelukis, pengepul, jadi udah di batiknya. Jadi salah kita kalau nganggap beliau gagal. Beliau pelukis hebat lah. Itu ada Kohimbing yang meninggal di Scotland, itu tahunnya sekitar 36. Oke. 33. Ada Hengantung. Hengantung ya. Aduh, udah sketsa Avandi yang langka banget sebenarnya itu. Ini ada Maria Cui. Maria Cui. Iya. Ini Avandi lagi. Avandi untuk Pak John, kalau nggak bisa membayar dikasihkan. Dibayar bagi lukisan. Tak ambil saya. Ya. Hengantung Anda tahu itu adalah gubernur pertama DKI. Ya. Yang pelukis kesayangan Bung Karno diangkat jadi gubernur. Ya, dan juga menginisiasi patung Selamat Datang.
Ini Fajar Siddiq. Fajar Siddiq. Iya. Ini guru sampean ya Mas ya? Iya, saya hormat banget. Ada Dulu di Asri. 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 Iya. Dulu satu angkatan ya dengan Pak Hardi sih? Enggak ya kali? Wah, dia senior saya ya. Lebih senior lagi? Iya. Wah, ini Fajar Siddiq, Widayat. Widayat. Iya, udah gini saya ya. Widayat. Ya. Widayat ya betul ya. Iya. Wih, gila ya. Jadi ya biar Fajar regenerasi lah ya. Regenerasi, jangan sampai melupakan bahwa Ini siapa Mas? Nasar, ini dulu dikoleksi oleh Mr. Thomas Robinson, dubes Amerika pertama ya. Wow, harus lihat dari sini. Iya. Lihat. Ini karya Nasar. Semuanya legend-legend dalam dunia seni rupa Indonesia. Itu siapa? Zaini. Zaini. Iya. Ini ada di Bung Karno juga kalau nggak salah ya. Iya, Bung Karno ada. Ini charcoal ya Mas? Charcoal ada, oilnya ada ya. Dengan satu ruangan ini aja saya gak habis pikir tuh ngumpul dari mana. Ini pelukis atau pengepul? Alhamdulillah sudah ngumpul. Alhamdulillah dua-dua aja. Dikisah Bapak. Jangan marah gitu dong. Bilang pengepul. Putar api. Gila. Ini menarik, Imbit Interlude. Wow, Umi Dahlan. Umi Dahlan. Jadi hubungan model dengan itu ya. Iya. Dan mereka menikah dengan orang yang berbeda ya. Itulah yang akhirnya menemukan karya yang memang nggak boleh dipublish. Iya. Ya, tapi itulah karya ya, seniman. Lebih jujur, lebih lugas. Lebih lugas. Iya. Diberikanlah kepada orang yang diragukan kejujurannya, yaitu Nasirun. Sekalian, kalau jujur, ketemu jujur, diberikan kepada orang jujur kan nggak nyambung itu. Nggak nyambung. Iya. Ini ada karya Suromo. Iya. Masya Allah. Ya doanya lah Mas Hilmi karena saya ya mungkin apa ya? Ya secuil aku membaca biar kelihatannya gimana bahwa mungkin pikiran besar Bung Karno kan apa yang kau berikan pada negeri ini walaupun sedikit barangkali itulah. Jadi kalau saya bisanya ngumpulkan ya saya kumpulkan memang yang tak prioritaskan guru. Baik yang pendidikan atau otodidak. Jadi, ini nanti akan dipinjam oleh Goethe Institute. Goethe Institute? Iya, karena Walter Spies di tahun 1902. Ini karya Walter Spies? Iya, okay. Ini agak langka ini memang. Ubud juga ya? Ubud, ya. Seniman-seniman. Dulu banyak pada satu masa banyak pelukis dari Eropa, dari Belgia, ya datang ke Ubud untuk melukis karya-karyanya. Luar biasa ya Mas, ada Lemayur, Aris Smith, Blanco, ada Blanco, Bonnet, Hofker. Ya. Dan sebagian dari sini? Iya. Ini siapa Mas? Oh ini muridnya Sujoyono yang tadi saya sebut Sudarmi, yang pernah di SIM ya. Oke. Sudarmi. Ini? Ini siapa? Ada Aris Smith, itu Nyoman Sukari. Nyoman Sukari. Ya. Nah itu Aris Smith. Aris Smith itu pelukis Belgia kalau tidak salah. Belgia, ya. Gayanya seperti itu. Tahu nggak lukisannya dijualnya per sentimeter? Per sentimeter. Ini ada Cokot. Nyoman Cokot? Iya. Dia lebih ke patung ya? Patung. Legend lah. Dan selalu mengikuti serat kayu. Ini litogram? Litograf, ada patung-patung. Iya. Mas ini nggak dibuka ya museumnya? Dibuka. Untuk umum? Umum. Bahkan kalau tidak pandemi 1 bulan di atas 200. Oke. Jadi alhamdulillah pernah dari MoMA juga pernah datang. Dari MoMA New York? New York ya. San Francisco Museum. Karena programnya National Museum Singapura. Jadi ini benar kerjasama? Iya. Sama Aman Jiwo karena konon katanya lengkap. Bukan mahalnya. Ya. Mamanya saya menemukan puisi Avandi. Nah, nanti bisa dilihat di ruang koleksi saya. Ataupun saya menemukan cat sejajar dengan peradaban Eropa yaitu Pelikan itu. Ataupun buku bagaimana seorang wanita yang meninggal tidak ketemu suaminya menuliskan tentang Bedoyo Ketawang. Bedoyo Ketawang? Iya. Makanya pernah saya tanyakan sedikit dengan waktu sketsa Pak Sri Hadi Sudarsono. Karena saya temukan sketsanya. Dari Pak Sri Hadi yang sedikit beda karena begitu kental aura mistisnya waktu itu. Ya.
Bedoyo tuh mistis juga ya memang ya, aslinya. Wah, samburnya dengan hati. Lamban gitu ya. Waduh, itu. Kalau orang Palembang udah nggak sabar. Jangankan Palembang, Cilacap dan ini siapa nih Mas? Zakaria Kusuma. Oke. Beliau ini sebenarnya, aduh saya nggak berani publish karena relief blueprintnya Badi Pitotil ada di saya. Ini semua di sini? Iya, semua koleksi. Nazar. Nasar ada. Iya. Waduh Mas, cuma digeletakin gini aja Mas. Nanti kalau Nggak ngeri kena rayap ya? tentu kan step by step ya. Iya, iya. Saya dengan karirnya mampu saya segini, nanti mungkin ya ada rezeki lagi. Itu pun saya kadang-kadang kasihan buat anak istri karena ngurusi makanya. saya kan. Tapi istri tadi udah ketemu saya, memang sabar banget tuh. Udah lolos ujian itu kayaknya. Aku aja nggak sabar Itu nanti gitu. gitu ya. Ini ketiap hari ketemu. Saya baru sekali ketemunya udah mulai nggak sabar. Iki semua Mas. Ini lukisan saya. Jadi dulu ada seorang pengusaha yang masih muda, lalu dia pencinta termasuk benda antik dan Minta dilukis. minta dilukis ya. Kok sampai nerima pesanan juga ya? Loh, saya tuh jangan nyapu aja diterima lah. Order ya. Hari gini katanya. Hari gini. Saya pikir Nasirun tuh idealis. Enggak lah. Enggak. Memang harus begitu ya. Ya, aku pikir kalau menurut Pak Fajar itu yang penting dengan karir kamu itu bisa bisa menghidupi anak istri, bisa menghidupi Nggak ngerepotin orang ya. ya. Nggak tergantung orang. Syukur-syukur bisa berbagi, kata Pak Fajar. Walaupun Pak Fajar juga nggak dipercaya dengan anak istrinya kan. No comment. Ya, dia karena 2 minggu sebelum meninggal aku yang deket banget. Ya. Dia Di Jogja. Di Jogja. Jadi bagaimana waktu saya diserang karena lukisan saya sangat laku di tahun 98. Iya. Sangat komersial. Sangat komersial. Lukis Seniman miliarder. gorengan. Seniman gorengan, hati-hati kolesterol. Sama seniman pelukis milioner. Katanya ada di HP ya. Iya ya. Belum pernah lihat. Benar ya. Makanya dia nggak mau punya HP, biar dia nggak lihat. Hati-hati lu. Nah, sekarang ke studio saya ya. Oke, ke ruang siap. koleksi. Ini karya sampean? Enggak, koleksi. Jadinya dari mulai Lucu ya. lambang negara. Ini wayang klitik. Wayang klitik. Iya, Dari ini yang daerah? dari Blora. Dari wayang beber, wayang klitik, wayang kulit, Lucu ya wayangnya. Lucu, Sabdo Palono Genggong lama. Ya ini pernah dilamar San Francisco Museum. Sebenarnya ya mau tak kasihkan, tapi mereka punya lebih banyak dari saya, jadi dari Indonesia jadi. Mereka punya lebih banyak dari kita. 200 kotak. Kotak? Iya. Bukan orang. Bukan ininya ya, bukan wayangnya. Bukan. Banyak peti. banget dong ya. Banyak sekali. Jadi jangan-jangan harta-harta budaya kita lebih banyak di luar daripada di kita ya Mas. Saya nggak berani nih. Iya. Oh ya. Ini semua adalah patung studi asri dulu. Dari perkembangannya, dari realisme, dari abstrak, dari karya-karya keramik Kasongan yang berkembang. Kasongan ya. Iya. Berkembang. Wih, keren. Ya ini butuh. Tapi aku senang loh sampean, serius. Kenapa? Saya sangat apresiasi kepada Mas Hilmi ya karena mengawal, karena kita sebenarnya para seni rupawan ini agak cukup lama terputus. Jadi untuk membangun pattern ini saya kira sacungkan 2 jempol terus. Kita lagi melangkah lebih jauh. Saya udah bilang merayu-merayu Mas Nasirun supaya main NFT dong ya. Jadi tapi jangan sampean yang main nanti ngawur. Ya, tetaplah berkarya urusan kita. Ya. Ini turunannya jadi gini. Turun jadi gini. Turunannya jadi gini sama putriku. Ini turunannya jadi jaket, jadi topi, jadi sal. Jadi sal. Saya buka ya Mas. Iya. Itu jaketnya. Jadi harus begini nih. Ini bridging ke anak-anak milenial. Iya. Wow. Jadi ini juga bahannya dipilih yang ramah lingkungan. Jadi dan ini dijual ya Mas? Dijual. Iya. Iya. Jadi ini kalau nanti jadi yang bahannya ramah lingkungan. Wow, ini baru milenial. Nasirun nih. Dikira gak main-main. Penjual dawet nih. Saya kemarin dapat dari Pak Hardi jaket Mas. Nanti harus dikasih.
Itu adalah kartu undangan. Jadi kartu-kartu undangan tuh bekas itu selalu saya menjadi bahan untuk saya eksplor. Jadi jumlahnya hampir 1.280 kartu undangan. Kartu undangan? Ya, banyak sampai ada undangan pameran auction, ada pameran itu. Saya kumpulkan, saya gambar. Digambar? Iya. Oh. Jadi modalnya itu nggak ada modalnya. Ada modalnya? Saya jual. Jual? Mahal lagi? Alhamdulillah. Di situ yang otentiknya ya? Barangkali ini bukan kita kejar labeling sebagai senimannya, tetapi bagaimana kita mengedepankan proses. Itu tanggung jawab kreator rasanya kita di sana. Ya. Itu. Saya pikir yang Mas Nasir lakukan udah benar, Mas, bagaimana bridging. Karena sekarang kan kolektor itu kan tua banget ya. Iya. Sekarang kita anak-anak muda sekarang dengan adanya NFT, mereka membeli Picasso, membeli karya-karya yang ya mereka udah mulai menghargai fine art ya. Dan wujudnya memang kita harus ngalah lah apa yang mereka suka lah sekarang ya. Saya pikir yang begini-begini menarik. Pertama kali juga biar anak itu tahu cara mempresentasikan, mengenal. Jadi kalau langsung ke seni rupanya kan agak berat. Ya. Suka merecycle saya, merecycle barang-barang yang terbuang itu sebagai bahan untuk berkarya. Inisial semua? Ya, iya itu. Mungkin ada salda apa ya, mungkin ya. Ada taplak Pak ya, Ima itu. Taplak. Lah, Ima ini tidak tahu anak saya lah. Anaknya berapa sih, Mas? Tiga. Yang tadi nomor pertama. Dia yang ini. Oh. Ya, ini mau masuk ke studio saya nanti mungkin ke sini ya. Ini pandemi Mas Hilmi, jadi packaging cat itu nggak saya buang. Allah. Ini lihat tuh, menjadi karya yang sangat kreatif. Hati-hati. Sangat kreatif. Ini kan apa? Ininya apa? Tube catnya. Iya. Itu namanya seniman tuh digitu-gitunya jadi ya. Jadi kita gunting-gunting, kita bikin. Mungkin harga korden mahal tadi. Kita bikin korden sendiri. Dan ini lebih mahal jadi. Enggak, artinya sebenarnya bahwa ini 5-10 tahun ke depan, ini packaging ini akan berubah. Walaupun kita modern, tapi nanti bahannya mungkin maksimal plastik. Plastik ya. Jadi ini yang perlu dikonservasi juga. Iya. Ya? Ini payung juga. Payung. Karya-karya beliau. Ya juga seneng kan dari para pengrajin pandemi ini juga bisa. Jadi bisa berkreasi kembali kalau saya dapat kemurahan rezeki itu. Karena sih pertanyaan itu mau jual payung Pak? Iya. Kalau harga cocok lepas. Ini dilukisnya berapa tahun nih Mas? Ini sebenarnya belum selesai karena kan belum selesai. Iya, perempuan Jawa itu kalau auranya keluar itu nanti dipingit. Nah ini karya ini nanti temanya dipingit karena di lockdown kan. Iya, di lockdown. Iya. Ini nanti setelah jadi. Judulnya jadinya kira-kira apa? Pingit. Pingit. Ini udah ada yang pesan atau karya? Awalnya kebebasan? ada seorang kolektor besar dari Malay, dia kolektornya Anselm Kiefer. Iya. Nggak tahu apa, cuma menyenangkan saya. Katanya kalau nanti jadi pingin disandingkan. Datang ke sini? Iya. Ukurannya pun dia yang pesan? Dia. Ini bawanya nanti gimana ya Pak? Kita rolling. Rolling? Iya. Digulung atau? Iya. Kemarin juga kita pameran 14 meter ke Museum Junbok di Kepulauan Jeju. Juga kita Jeju di Korea? Iya. Itu karena di karantina 14 hari itu ya? Iya. Orang karantina bagaimana stres, dia berkarya. Hasil karantina. Mahal lagi. Jangan ngomong harga ya, pokoknya mahal. Iya. Wih. Ini muram gini apa nih Mas? Iya, jadi sisa-sisa catnya tetap tidak dibuang. Beliau berkarya menggunakan sisa-sisa cat yang tidak terpakai. Iya. Jadi teknik sampai apa di pisau palet juga, kuas juga, ya. Kalau Pak Avandi kan digituin ya? Iya, dicotot itu ya. Cotot, apa cotot namanya? Iya, langsung tube, ya. Jadi kita kombinasi banyak hal, maunya pakai kuas juga?
Iya, pakai juga. Besar, kuas besar. Pisau palet, ya. Iya. Tube. Iya. Jadi kayak ini judulnya apa? Ini sebenarnya Nggak ada judul. landscape hari ini. Landscape hari ini. Karena saya kira pandemi ini sementara istirahat dulu lah bumi ini. Makanya banyak hijaunya ya. Hijau dan Coklat. agak coklat warna tanah. Iya. Iya. Seniman tuh ya, apa Iya. juga jadi. Saya tulisan tangan aja jelek. Ini karya khasnya Nasirun ya. Iya. Apa jenengnya mas? Stem ya Ki? Stem. Iya. Ini studio saya. Ini studio beliau. Studio saya. Wow. Oh ini kemarin pameran untuk Nyoman Warte kan di Ini kesempatan mirip patungnya Nyoman Warte ya? yang saya gambarkan kembali karena saya diberi Ya. kesempatan pameran di museumnya Nyoman Warte. Saya melihat ini di salah satu tempat di Bekasi nih. Ya. Ya di rotundanya. Tribute untuk Nyoman Warte karena Nyoman Warte iya, juga seorang pematung besar, besar ya. Jadi Terbesar saya pikir kita harus terbesar. saat ini. Jadi beliau juga kadang-kadang kalau pas di Jogja sering Kesini juga. Iya. Oh, ini Gus Dur mas. kemarin untuk muktamar tapi kebesaran akhirnya nggak jadi. Oh wow. Iya. Jadi gini. Karena kebesaran jadi nggak jadi. Untuk Muktamar NU. Muktamar NU. Akhirnya aku bikin lagi. Sampai NU juga. Saya macam-macam lah sinkretisme. Itu akhirnya saya bikinnya itu. Wah, ini yang tadi. Santri Ucul. Santri Ucul. Santri yang lepas dari lepas kendali. kendali. Ya itu Nasirun banget. Ya. Wow. Wih ini gila loh. Cuma cat aja dibikin kayak gini. Iya, semua barang nggak saya buang. Mau kuas bekasnya. Ini recycle semua, recycle semua. Sampai Gila loh. packagingnya nggak saya buang. Cuma ditaruh gini aja. Iya. Tapi karena sampean yang naruh tuh jadinya enak ya. Ini beli di mana Pak? Oh ini patungnya Budiani, yaitu waktu di era Soekarno. Budiani mana? Budiani. Oh, Kuliah di Illinois, Amerika. oke. Itu nanti masternya di ruang koleksi itu nyaris dihancurkan dan saya selamatkan mungkin tak bikin sudah saya install. Dulu ini mau dibuang-buang. Perpotongan era. Oh. Cuman ini setelah cetak saya tambah itu loh. Dilukis. Iya. Saya pikir ditaruh di salon-salon itu enggak. Ada TikTok lagi. Iya. Ini nanti rencananya mengelingkari dunia yang berubah di atas. Dunia yang berubah. Berubah dalam Kita lihat karya pandemik. karya beliau akan berubah. Berubah. Ya, ini bagaimana 2 tahun ini jagat kita lagi nggak normal. Hah? Mungkin kita ada usaha baru untuk menuju kenormalan baru. New normal. Sangat itu ya. Iya. Ini saya kira ruang untuk ini kaki dan tangan saya cetak selama pandemi. Jadi kita betul-betul masuk setiap malam kita menggambari satu persatu. Satu persatu. Satu persatu. Bahannya apa nih Mas? Fiber. Fiber. Iya. Jadi di dalam ruangan kita gambar satu-satu. Ini nggak ngeri malam jalan sendiri gitu nggak ya? Ya kalau itu minta ditemenin ya. Ini kacamata juga saya recycle. Oh dia menrecycle kacamata juga. Ada yang dilukis-lukis. Kreatif banget ya seorang Nasirun itu ya. Apa aja jadi ya Mas? Mikirnya tuh kayak apa sih? Proses kreatif seorang Nasirun tuh dari mana? Ide paling banyak itu dari mana? Setiap hari saya harus mencoretkan sesuatu karena Harus itu? Nggak boleh nganggur? Enggak. Sebentuk rasa syukur bahwa saya menyebut orang Timur bahwa bakat adalah sebuah karunia. Bagaimana menjaga itu, cara mencintai. Kadang betul juga blank juga, nggak ada ide, ya takut saja nggak punya ide. Tapi setiap saat, jadi aku tidur bersama media. Dan sampai lupa, nggak mengerti
kecuali hanya satu titik yang ingin saya lakukan itu menggaris, mewarna itu. Pernah mentok nggak, Mas? Mentok tak tulis nggak? Mentok. Iya, terus mentok. Maksud tiba-tiba blank, nggak ada ide, tulis mentok gitu. Iya. Dan itu menjadi karya juga. Ya, tak tanda tangan nih. Laku. Ada yang beli. Karena saya menemukan kayak mencari diri gitu loh. Di situ saya tuh ada dari ini mungkin saya bahagia akan menjadi sebuah karya, sedih juga akan jadi saya karya, lupakan, prihatin jadi karya, dan sebagainya. Jadi mungkin dari ketika dirupakan itu seolah-olah saya menjadi orang yang sangat kreatif, padahal enggak, kayak curhat aja. Mengalir aja gitu. Mengalir begitu saja. Media juga tidak terbatas. Apa yang ada? Iya. Yang bekas pun hajar. Iya. Ada meja makan. Iya. Ada waktu Merapi erupsi. Saya membeli yang debunya. Itu yang motor-motor kena berapa derajat itu saya ganti dengan kambing dan sebagainya. Ini kemarin pameran di Banyuwangi juga saya bawa becak juga ke sini. Becak. Jadi itu sebagai termasuk bajai Jakarta. Cuman bajai nggak berumur, sekarang menjadi koleksi Nasional Museum Singapura. Judulnya apa? Bajai pasti berlalu. Bajai pasti berlalu. Kalau ini artinya apa nih, Mas? Bola dunia ini. Moga-moga yang tersinggung anakku aja ya. Piranti lunak ini mewarnai jagat kecil kita udah separuh ya, seperti robot, nggak bedanya punya intelektual dan hanya punya cita rasa kesenian. Oke. Nah, ini ada, nggak saya teruskan lah, tapi kira-kira seperti itu loh. Oke. Ya udah. Malu-malu. Iya. Tapi kira-kira nanti penghuni jagat ini ya kira-kira seperti ini. Bisa diputar. Saya wayangkan. Wayangkan. Iya. Ini penguasa-penguasa di Iya. di tempatnya masing-masing ya. Iya. Mungkin hari ini belum terasa, tapi 5-10 yang akan datang kan kita akan ada satu generasi yang nggak bisa kebayang lah. Ya. Iya. Jangkauannya luar biasa ya ke depan. Jadi ini kelapa beneran? kelapa beneran saya cetak. Kalau dulu mungkin dicetak? Iya, dalam tradisi 7 bulan adalah kayak menuliskan doa dalam offeringnya kan. Iya. Itu tadi senang saya Mas Helmi bahwa wayang ini kan tidak hanya sekedar tontonan, tetapi mengandung tuntunan. Betul. Jadi banyak kalau filosofinya semakin digali wayang itu mungkin itu luasnya luar biasa kan, alam mikro kan masalah kosmos, pakliran itu untuk menjangkau alam makro itu. Nanti metaverse tuh nanti ada avatar tuh wayang juga kali, Mas. Balik lagi loh. Kan kita nanti akan datang satu masa metaverse. Kalau saya ketemu sampean tidak perlu ketemu fisik gitu ya. Kita mengirim avatar secara virtual reality, augmented reality. Dan itu bentuknya wayang lah. Animasi. Iya. Wallahu alam. Iya. Lah ini 14 hari kita isolasi ya Ben ya. Mandu toh dengan presiden aku enggak. Ini hasilnya? Iya hasilnya. Yang 14 meter itu? Iya, dan ini tidak akan selesai sebelum pandemi selesai. Kita juga mungkin sahabat ada yang pulang di era pandemi, ada Glenn, ada Didi Kempot, ada Ayub Rosidi, ada Jaihan. Jadi nanti semuanya akan orang-orang yang sudah tidak bersama kita ya? Di era pandemi. Di era pandemi. Belum selesai ini dianggap? Tidak, belum selesai. Nanti kalau betul-betul clean, nah kita akan selesai. Jadi kita tunggu ya, kapan karya ini akan dipamerkan, sebuah karya luar biasa dari Pak Nasirun. Udah dipamerkan dan sudah dipinjem. Kemarin dipinjem di Jeju. Oh iya? Jeju Island? Iya. Museum Jun. Iya. Di Jeju? Jeju, iya. Jeju itu satu pulau kecil, tempat salah satu destinasi pariwisata di Korsel. Beberapa drakor konon syuting di sana. Iya. Saya menambahin ya. Jadi ini memang kalau ndak hilang begitu saja bahwa ada misa di Philadelphia yang kosong, ada tanah suci Muharram senyap, ada Ka'bah kosong. Ka'bah kosong. Jadi ini saya kira menjadi catatan. Ada yang masuk labirin dalam. Jadi ini mix media ya Mas? Mix media. Apa kolase ya? Kolase ya.
Kolase, lalu kita respon terus ya. Iya. Oh ini harpa ini. Nah, Ini harpa. Ini original harp. Iya. Bunyinya bener ya. Pas bener. Pas saya udah muji-muji kagum gitu. Nggak jadi. Hati-hati bunda. Saya udah muji-muji, wah Nasirun bisa main harpa gitu aja. Kebetulan dia bilang. Ini buku Letters, itu buku tahun 55 sebagai media. Dan waktu ini juga untuk tribute pamerannya Nyoman Nuarte. Saya diberi kesempatan pameran merespon musik. Ini karya sampean semua? Iya. Oh nanti karya terbaru liatin ya. Catatan akhir tahunnya. Tatapan akhir tahun 2021? Iya. Iya, jadi yang pinter sebenarnya Yosepin, jadi akhirnya dikumpul nanti di frame. Kalau saya sama putriku udah. Gila. Oh ini wayang. Iya. Wayang. Ini kulit sapi benar mas? Apa enggak? Bukan, ini dari karton, jadi karton, sahabat yang saya. tebel ya? Iya. Iya. Dan nih. Ada alat musik. Alat musik. Termasuk. Bunyinya bener nggak? Sing bener cuma tadi. Ya, syukurlah sampean jujur. Ya. Ada jujurnya juga. Ternyata jujur. Nah, ini ada seorang pemain violin dari Amerika tapi orang Indonesia. Oke. Namanya Aike Agus, ada di sini bikin mini konser. Jadi mereka memainkan, terus aku tak respon menjadi bahasa karya ini. Ini piano kan ya? Tutup piano? Ini saya desain seperti kanvasnya seperti piano. Oke. Terus beliau mainkan violin itu. Ini violinnya beneran? Iya. Yang beliau mainkan? Enggak juga? Bukan. Tapi cuma aku itu juga cari violin untuk kolas di sini. Aike Agus. Jadi tanpa batas ya mas ya? Sampai apa juga jadi ya? Dapat ember dilukis kali ya. Dapat gayung jadi. Ember lah, kulkas lah. Kulkas ada kulkas. Ada. Mobil. Kok gila ini. Luar biasa. Nah, ini catatan-catatan yang setiap saat dari buku Letters. Ini 2021. Buku apa? Buku Letters tahun 55. Buku Leces? Iya. Nah, Leces itu ada pabrik kertas ya mas ya? Iya. Oh jadi pakai itu? Iya, ini pakai itu. Jangan-jangan pabriknya udah tutup? Kayaknya, jadi kalau... Yang deket Jember tuh? Iya. Iya, pabriknya udah tutup pak. Cuman ini saya suka sekali karena kertasnya bagus banget. Kalau warnanya itu beda dengan kertas sekarang yang justru cukup glossy. Oh, white, itu kurang asik ya? Kurang asik. Ini kasar gitu kan? Kasar, tipis. Iya. Murah lagi. Murah. Kok saya diomongin kayak murah itu?